Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia Rahmawati, NPM 18510404128, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan digital pada sistem informasi manajemen. Saat ini, fenomena perusahaan digital tidak dapat disangka lagi telah menjadi buzzword, menjadi tren yang mewarnai kegiatan bisnis di hampir setiap negara. Perusahaan digital dianggap salah satu produk dari teknologi informasi yang nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Pengaruh teknologi informasi begitu jelas terasa di sektor bisnis, mulai dari perusahaan yang berusaha untuk menawarkan dan memasarkan produknya melalui internet atau website, perusahaan yang memberikan alternatif layanan pembayaran kepada konsumen pada produk yang dibeli melalui e-payment, sampai ada perusahaan yang secara nyata melakukan proses bisnisnya dengan digital. Pada bab ini dibahas dua konsep yang punya kaitan erat dengan perusahaan digital, yaitu e-commerce dan e-business. E-commerce, definisi dari e-commerce menurut Organization for Economic Cooperation and Development, yang dikutip dari Savella, elektronik e-commerce berkaitan dengan melakukan bisnis secara elektronik. E-commerce didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, bunyi, dan video. E-commerce mencakup segala macam aktivitas, termasuk perdagangan elektronik, baik barang ataupun jasa, pengiriman secara online dari isi digital, transfer dana secara elektronik, electronic share trading, electronic bill of lading, commercial auction, kolaborasi, desain and rekayasa, online sourcing, public procurement, direct consumer marketing, dan layanan purna jual, termasuk juga produk consumer good, peralatan medis, atau jasa layanan informasi, keuangan, dan hukum. Berdasarkan degree of digitalization, transformasi dari bentuk fisik ke digital, e-commerce dapat mencakup tiga hal, yaitu produk service yang dijual, kemudian yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada delivery agent atau intermediary. Dari ketiga bentuk fisik digital e-commerce dapat dijelaskan bahwa suatu produk dapat berbentuk fisik atau digital, proses dapat berbentuk fisik atau digital, dan delivery agent dapat berbentuk fisik dan digital. Ada tiga dimensi yang terdapat pada gambar di atas, yaitu traditional e-commerce, di mana seluruh dimensi produk, proses, dan delivery agent berbentuk fisik. Yang kedua ada pure of e-commerce, di mana tidak terdapat dimensi fisik pada dimensi-dimensinya. Kemudian yang ketiga ada partial e-commerce, di mana terdapat satu atau dua dari ketiga dimensi yang berbentuk digital. Di dalam aktivitas e-commerce sesungguhnya mengandung makna adanya hubungan antara penjual dan pembeli, transaksi antara pelaku bisnis, dan proses internal yang mendukung transaksi dengan perusahaan. Sampai saat ini hampir semua transaksi e-commerce mengambil tempat melalui jaringan. Oleh karena itu, media yang paling populer dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web atau WWW, atau lebih disingkat dengan sebutan web. Ada beberapa cara pengelompokan transaksi e-commerce. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipan dalam transaksi e-commerce. Tiga kelompok besar e-commerce adalah business to consumer e-commerce, B2C, Louden dan Louden 2006. Yang pertama ada business to consumer e-commerce, B2C, mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu, contohnya Barnes dan Noble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu. Kemudian yang kedua ada business to business e-commerce, B2B, mencakup penjualan barang dan jasa antar bisnis, contohnya milpro.com, Milacron, website yang menjual alat-alat potong, roda gerindra, dan alat-alat berat yang lebih dari 100.000 bisnis mesin kelas kecil. Kemudian yang ketiga ada consumer to consumer e-commerce, C2C, merupakan konsumen
yang menjual secara langsung kepada konsumen. Misalnya eBay, website rekayasa penyedia jasa lelang, memungkinkan orang-orang menjual barang-barangnya ke konsumen lain dengan cara melelangnya. Materi selanjutnya yaitu e-business. E-business secara umum merupakan pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik, meliputi segala aktivitas yang ada di dalam organisasi ataupun antara organisasi, dengan pemangku kepentingan di luar organisasi yang mendukung proses bisnis. Perkembangan teknologi elektronik, khususnya internet, menyebabkan perkembangan e-bisnis yang sangat pesat akhir-akhir ini. Singkat e-bisnis. Yang pertama ada tahap pertama pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Tahapan ini merupakan tahapan awal e-commerce yang masih berupa situs web atau website. Tahapan kedua yaitu pada tahun 1997 sampai 2000. Pada tahap ini e-commerce sudah mulai digunakan untuk transaksi jual dan beli melalui media digital. Fokus dari e-commerce adalah melakukan order pembelian. Kemudian ada tahap ketiga, 2000 sampai dengan sekarang. Fokus dari e-commerce ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tidak hanya meningkatkan pendapatan kotor, tapi juga meningkatkan margin kotor atau laba kotor. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. E-bisnis tidak hanya jual dan beli lewat situs jaringan, tetapi lebih diarahkan ke strategi bisnis yang mengubah model atau struktur bisnis dengan bantuan teknologi internet, memaksimumkan nilai kepada langganan dan meningkatkan laba pada perusahaan. Menurut Turban, e-bisnis lebih luas dari e-commerce, yaitu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa, tetapi juga melibatkan pelayanan kepada pelanggan, kerjasama dengan rekan atau partner bisnis dengan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Perkembangan e-bisnis dan perkembangan e-commerce di Amerika pada 2010 dilaporkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada 12 Mei 2012. Data berikut menunjukkan ringkasan laporan hasil sensus e-commerce di Amerika Serikat pada periode 2010, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pabrikan yang paling banyak menggunakan e-commerce yaitu sebanyak 2,283 US dollar miliar atau sekitar 46,43% dari seluruh pengiriman. Kemudian yang kedua ada pedagang besar, termasuk cabang-cabang dan kantor-kantor penjualan pabrikan, manufacturing, sales, branch, and office, menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 1.422 miliar US dollar atau 24,63% dari seluruh penjualan. Kemudian yang ketiga ada pengecer melakukan perdagangan melalui e-commerce sebesar 169 miliar US dollar atau sebesar 4,40% dari total seluruh penjualan eceran. Kemudian ada yang keempat, e-commerce untuk industri jasa senilai 255 miliar US dollar atau sebesar 2,30%. Model bisnis. Penerapan e-bisnis tidak hanya sekedar penerapan internet atau teknologi dari sisi teknisnya saja, tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. Loudon dan Loudon memberikan beberapa contoh dan deskripsi tentang model bisnis ini secara detail. Sebagai contohnya adalah Ensiklopedia Britannica yang dulu berbisnis menawarkan barangnya di toko melalui wiraniaga atau katalog-katalog. Dengan adanya internet, perusahaan ini segera mengubah model bisnisnya dengan menjualnya melalui internet. Perubahan lingkungan bisnis yang tajam dengan banyaknya informasi gratis yang dapat diperoleh melalui internet. Sekali lagi, perusahaan ini mengubah model bisnisnya untuk menyediakan barangnya melalui internet dengan gratis. Perusahaan mendapatkan laba dari sumber-sumber lain seperti iklan yang dipasang di dalam situsnya. Transformasi model atau bisnis bukan hal yang mudah, terutama pada perusahaan yang sudah mapan dengan transformasi model atau bisnis bukan hal yang mudah, terutama pada perusahaan yang sudah mapan dengan model tradisionalnya. Alasannya adalah yang pertama, manajemen merasa model konvensional tersebut merupakan model yang sudah tepat dan menghasilkan laba. Pemikiran seperti ini benar jika kondisi persaingan
statis, tidak dinamis, yang berubah terus-menerus karena banyak faktor lingkungan. Kemudian yang kedua adalah keengganan untuk mentransformasi ke struktur baru karena banyaknya modal yang sudah ditanamkan. Misalnya aset-aset tetap yang tidak dapat dikembalikan karena perubahan struktur. Manajemen pun tidak mau mengorbankan ini produknya yang sudah berhasil bertahun-tahun. Misalnya perusahaan Toys R Us sudah menanamkan modalnya berupa lebih dari 1.000 toko mainan. Perusahaan ini akan sangat sulit merelokasikan asetnya yang mahal dan banyak ini dalam waktu singkat dengan melakukan transformasi radikal ke penjualan elektronik. Dalam hal ini, transformasi model akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan berbasis e-bisnis yang masih baru-baru startup untuk dapat mempertahankan diri dari perusahaan-perusahaan baru berbasis e-bisnis. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dengan model konvensional harus mempunyai perencanaan strategi itu sendiri. Demikianlah materi ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.